Pergi belanjo ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, Mang Cek Bicek, dulur-dulur di mana berada ya. Masih di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan dan kita ketemu lagi dalam acara obrolan UMKM. Edisi hari ini di hari Minggu tanggal 26 Mei 2024. Masih dengan Kulo Cek Lisa, ngerewangi Mang Cek Bicek sampai jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, didampingi rekan operator ada Cek Ivan juga Cek Rama ya. Oke sahabat budaya, untuk siang hari ini seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita akan berbicara mengenai topik olahan makanan siap saji, cara mudah mengatasi masalah. Nah ini menarik ya, karena memang di zaman seperti saat ini atau ini hari juang kalau pacak serbo nak cepat, satset pacak diatasi segalanya ya. Ya dah Mbak Aina ya. Iya. Oke. Baik, narasumber kita siang hari ini sudah ada Mbak Aina dari Dapur Bunda Inawan ya. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kabar? Sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Senang pacak ketemu dengan Mbak Aina di obrolan UMKM kita siang hari ini ya. Sama-sama. Kita pacak berbagi informasi dengan pendengar kita, sahabat budaya di mana berada yang ini hari lagi monitor acara kita ya di 88,4 atau di area digital, dan juga baca melalui siaran kita langsung live YouTube di channel Perompak FM sahabat budaya. Nah ini Mbak Aina dari Dapur Bunda Inawan. Oke silahkan. Kita nak tahu dulu siapa nih Mbak Aina ini. Silakan memperkenalkan diri untuk pendengar kita Cek. Iya. Nama saya Nyayu Aina, asli Palembang. Oh, iya. Makanya kita manggil sama-sama Cek dah Cek, ya? iya, Cek benar Cek. Oke, asli wong Palembang. Iya, dunian. Kebetulan punya hobi di usaha kuliner ini. Iya. Dan kita juga nak pengen tahu mak manon yang dia Cek Aina ini dalam mengelola usaha kuliner ini dengan nama Dapur Bunda Inawan ini ya. Dimulai tahun berapa nih Cek memulai usaha ini? Usahanya itu dimulai dari tahun 2019. Itu sebenarnya sebelumnya itu kami ini lama dirantau. Sebelum di Palembang ini. Sebelum balik ke Iya, Palembang. sebelum balik ke Palembang. Lama merantau. Lama ya, merantau di Batam selama 23 tahun di Batam. Jadi pas itu balik ke sini. Pas balik ke sini anak yang pertama itu sudah masuk SMA, yang kedua juga udah masuk SMP, lanjut besar-besar. Terus namanya mereka kan anak-anak ini lahir di Sanogalo, jadi belum terbiasa dengan lidah Palembang nih kan. Apa dia makanannya. Tapi sebelumnya Cek tuh besar-besar di Palembang. Iya, kalau sejak akunya di menikah ke Palembang. Batam ya. Tidak, dari gadis sudah merantau di Batam. Oh, bolehlah Cek ya. Dari gadis lah merantau ketemu jodoh di sana. Ya. Iya, dunian. Jadi kalau tahun 2016 itu kami sudah balik ke sini. Jadi anak-anak itu belum terbiasa dengan kuliner Palembang, dan juga memang dari sana nyonian anak-anak ini kalau sekolah itu selalu diberikan bekal. Nah, jadi dari hobi masak ini kita selalu ngejek ke anak-anak ini bekal kan. Nah, kemarin itu jadi
setiap dia ke sekolah dibawain bekal. Nah akhirnya tuh eh, apalagi yang kami sekarang ini bestsellernya tuh nasi bakar ya. Nah jadi anak tuh pas dia makan itu tercium aromanya, oh sedap nian. Dicingok kawannya. Dicingok kawannya. Awal mulanya sering membekali Iya. anak ini makanan ya. Teman-temannya lihat ya, Cek ya. Iya. Jadi penasaran apa yang bau sedap nih Iya. Jadi mulai dari situ kawan-kawannya banyak yang pesen kan. Terus suami juga mendukung, alhamdulillah. Jadi katanya ini layak untuk dijual. Nah dari situlah baru kita mulai usaha ini. Karena kita nyicip dulu dari kitanya dulu dah Iya terus benar. dari testimoni dari yang pernah nyicip Iya, ada yang sudah ngerasa ke baru kita berani untuk jual gitu ya, Iya Cek ya. benar. Oke, jadi diawali dengan seringnya masak untuk bekal anak, ya Cek ya, sampai banyak yang nyicip, Iya. jadi terbuka ide nak muka usaha ini Ada ya, nih, Cek ada. ya. Itulah di Batam lah mulai ya, Di Batam ya lumayan juga sih. sudah mulai. Udah mulai ya. Jadi kemudian hijrah ke Palembang lagi, balik lagi ke kampung halaman, lanjut ya Cek ya. Lanjut, aduh nih. Itu merintisnya dari mana juga tuh? Awal-awal Cek Aina muka usaha ini. Nah, itu karena kemarin itu sudah masuk juga apa Covid kan. Banyaknya apa yang kuliner ini kan banyak ke online. Jadi kita masuk juga ke GoFood, masuk juga ke GrabFood. Nah, di situ. Alhamdulillah sudah mulai dikenal waktu itu. Sejak 2019 itu ya? 19 itu ya. Jadi hijrah ke sini pas itu Covid pula. Jadi memang kita jingok Cek ya, pelaku usaha UMKM kuliner ini meningkat sejak ada Ya, Covid Covid itu benar. ya. Kan uang nggak bisa keluar kan? Dikarenakan keadaan itu ya. Iya. Jadi terpaksa cari jalan ya, Iya. Mak Mano, cari jalan usaha yang dibutuhkan wong. Benar. Nah, yang kuliner ini lah yang peluangnya besar. dah. Iya. Iya. Dan ngomong-ngomong yang ditawarkan selain nasi kotak ini apa, Bay? Itu Untuk konsumen kita. kemarin itu kemudian kita juga merambah ke apa untuk apa yang makanan beku, frozen food. Frozen Itu food kita ya, mulai produk dari frozen food. dari sosis dan nugget. Itu. Kemudian setelah itu masuk ke tepung crispy karena kemarin juga lagi gencar-gencarnya ayam crispy. Lagi tren, lagi booming. Jadi kita menyediakan tepungnya, alhamdulillah banyak juga kemarin yang Peminatnya ya? jual-jual ayam kemarin banyak yang pesan sama kita. Tepung ini ya, Cek ya. Iya. Iya. Yalah sahabat budaya, kalau nak bergabung jadi saya tunggu di line telepon kita di 351656. Yuk pacak nanya-nanya mengenai usaha yang digeluti oleh narasumber kita Cek Aina ya. Dari dapur Bunda Inawan. ya. Inawan. Inawan. Oh, Inawan ya. Oke. Namo ini dimbek dari mana nih, Cek? Gabungan dari nama kita sama uang rumah. Oh iya, jadi Aina dan karena Sumarwan. ketika kita akan menjual satu produk ini nama ini juga menentukan ya. Iya benar. Jadi biar wong cepat ingat lah ya. Iya. Itu kebenaran juga nama marga keluarga ini. Jadi anak-anak belakang namanya tuh pasti ada Inawan. Nah, jadi untuk brand kita jadi sekalian. Nama keluarga besar ya Iya. marganya. Jadi brand untuk usaha ini Iya. aja ya. Oke, tadi ditawarkan nasi kotak kepada pendengarnya. Ada berapa pilihan variannya nih? Oh, nasi, macam-macam. nasi bakar kotak ini. Iya, kalau Apa, Beb? nasi bakar kotak itu isinya macam-macam. Ada yang cumi asin, teri, ikan teri, terus tongkol suwir. Tongkol suwir ya, Cek ya. Iya, itu 4 varian. 4 varian Iya. semua serba ikan ya. Ayam Iya. enggak ada. Ayam ada. Ayam ada. Ayam itu yang best seller. Yang biasanya netral ya, anak-anak Netral. suka. Iya benar. Nah ini nasi bakar ini kalau baca berbagai resep itu mana proses pembuatannya? No, Nah, Cak mana? mudah baik itu. Ya, mudah baik. Tapi kalau kita dah ahli
Enggak sedap. Iya. 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 Ya. Cak mana tuh Cak cara membuatnya? Umumnya kan Prosesnya. dari nasinya itu nasi gemuk aja gitu ya, nasi gurih. Iya. Nah, kemudian diisi itu tadi macam-macam apa nak dari Oh, jadi dasarnya nasi gemuk itu, iya Cak? nasi gemuk. Oke. Terus diisi apa ayam suwir, Ayam atau ikan teri suwir sesuai atau dengan cumi selera. sesuai dengan pesanan. Tinggal divariasikan itu ya. Iya. Pelengkapnya sayur ada. Ada, iya kemangi, apa timun sama tomat. Kalau Cik Alisa Jingo ya namanya nasi bakar ini sendiri termasuk baru ya Iya. untuk di daerah kita ini ya. Nah, kita tahunya nasi gemuk, nasi kebuli, nasi Iya. minyak, Cik ya. Apa kelebihan dari nasi bakar ini Dewek kalau menurut Cik Aina nih? Itu aromanya tuh ya, aroma kalau sudah dibakar itu membuat semangat. Apa tuh? Jadi ini apa Jadi namanya? dengan nasi yang sudah diolah sedemikian rupa, ketika dipanggang atau dibakar, Iya, jadi dia dibungkus kan, dibungkus pakai daun, lebih dibakar, dipanggang itu kan aroma daunnya itu apa? Nambah selera. nambah selera, memberikan ciri khas tersendiri, ya, tidak sama dengan nasi yang lainnya. Iya, benar. Cak, ya. Oke. Peluang penjualannya di Palembang Cak mana Cak? Ya, Pemasarannya. alhamdulillah. Kalau kemarin itu sudah banyak lah yang kenal, jadi sekarang ini kita untuk yang pesanan-pesanan ini alhamdulillah ada terus. Peminatnya ada. Peminatnya ada. Rata-rata dari kalangan mana itu Cak? Ada, ya dari kerabat juga, dari kawan-kawan. Ya tadi kalau yang ini tadi dari GrabFood, GoFood gitu. Media sosial, lewat media sosial Iya, atau media online? media bisa? online, melalui WA bisa juga. Dari mulut ke mulut lah Open awalnya. PO ya? Iya, open PO selalu. Kalau melalui medsos ataupun online ini Cek, ketika konsumen pengen beli itu sudah langsung ada atau Cek mana tuh? Kalau Harus kita pesan siapkan dulu, pesan dulu. Oh, pesan Pesan dulu. dulu. Ya. Waktunya Cek mana? Misalnya hari ini kita makan siang, sudah siap atau belum? Oh, ini kalau Siap ini kan saji. kebenaran kita belum mulai lagi yang untuk online-nya. Jadi kalau yang online kan kita selalu ready ya. Nah, kalau yang ini kita sistem PO, apalagi pesanannya banyak, misalnya sampai 100, 60 ke pucuk, itu H-1 biasanya. Kalau yang mesen banyak, Yang mesen bisa banyak. sehari sebelum ya. Iya. Apalagi untuk acara ya. Iya, benar. Jadi masyarakat sudah punya pilihan ya untuk makanan yang akan diberikan untuk ketika ada acara ini ya Cek ya. Iya. Peminatnya banyak juga Banyak ya Cek. juga. Dan macam-macam sesuai pesanan. Kalau misalnya dia nak nasi apa ayam penyet, apa Ada ayam juga? geprek, ada juga macam-macam, kita macam-macam nasi kotak Lengkap ya Cek ya. lengkap. IG-nya berapa nih Cek? Ada IG-nya? IG-nya Dapur Bunda Ada juga. Inawan. Nama itulah ya. Iya, nama itulah. Tinggal lu buka, klik Iya. pilihannya dah. Iya, FB-nya itu juga. Oke, jadi peminat melalui media online ini Media online. banyak ya Cek ya. Jadi dengan adanya kemudahan usaha melalui media online ini ternyata sangat membantu ya Cek ya. Iya, alhamdulillah. Tidak buka toko nian di rumah tidak. Tidak, ya di rumah itulah jualannya. Langsung dari rumah. Lanjut dari rumah itulah. Kalau nggak buka gerai apa di mana? Belum, ini kaki ke depan insya Allah. Menuju ke sana ya. Iya. Oke. Selama menjalankan usaha ini, Cek Aina juga sempat bergabung tentunya ya dengan komunitas pelaku UMKM yang lain. Oh Itu Cek iya, apa tuh? jelas. Di mana Kita tuh? untuk mengembangkan usaha kita harus banyak bergaul, mengikuti komunitas-komunitas, supaya cari kita kawan Cek ya. nyari kawan, menambah ilmu dan juga ada peluang-peluang lain dari kawan-kawan itu. Pertama kita masuk GAPEHAM, Gak paham ya. Gabungan Pengusaha Handicraft Makanan dan Minuman. Lengkap ya. Lengkap. Kerajinan ada, kulinernya Kulinernya juga ada. lengkap, minuman apalagi. Iya, Ini aktif ya Cek ya. aktif. Mereka kalau untuk komunitas ini apa Be yang digelar untuk memajukan usaha tuh?
apa ada pertemuan atau ada acara Aduh, khusus? kalau Semacam apa tuh? acara bulanannya ada arisan bulanan, Persatuannya kemudian ya. ada juga demo-demo masa. Jadi siapa yang ada keahlian boleh kita saling share keahlian Saling kita. tahu deh. Ya, jadi sama anggota itu udah paham lah. Oh ini dari dapur ini dapur ini. Kadang juga ada event-event yang apa digelar misalnya bazar, kita diikuti juga. Bisa saling ngajak ada ya. Betul. Dengan bergabung di komunitas Gak Paham ini ya. Uh-uh. Kalau untuk bantuan dari pemerintah pernah Cek dapat Cek? Belum ada, tapi kemarin itu sudah diajukan, belum dapat. Maksudnya itu masih menunggu giliran, tapi sudah diajukan dari Gak Paham. Karena kita tergabung di Gak Paham, Iya. kita ngaju ke tinggal Iya. nunggu ya. Biasanya nunggu kalau giliran. dari komunitas itu kita kolektif apa-apa kan, jadi alhamdulillah lah Sama-sama bisa ya. memajukan, sama-sama maju. Dan juga melok juga di UMKM naik kelas. Jadi kita naik kelas. jadi usahanya bisa naik kelas ya. Jadi gabung juga dengan pengusaha yang lain. Ada juga yang untuk ekspor, sudah masuk ke situ juga. Kemarin kita sudah ikut kurasi untuk Indogrosir jadi kita masuk ke dalam daftar UMKM unggulan versi Dinas Perindustrian. Dinas Perindustrian termasuk di sana ya. Iya, termasuk kemarin kita kurasi. Nah, itu kemarin ada tawaran kalau misalnya itu produk kita bisa masuk ke sana. Nah, tapi untuk menuju ke sana memang tidak mudah ya, karena Ada harus kriteria syarat juga ya. kriteria Apa dan itu, Cek, syaratnya. misalnya? Iya, harus produk kita tuh udah dikenal oleh masyarakat ya. Kemudian omsetnya sudah ini. Ada standar juga untuk omset. Ada standarnya kemarin. Nah, kemarin kita itu karena tepung crispy ini kan banyak dari pabrikan kan. Nah, di situ kita bersaingnya di situ. Bersaingnya di situ. Ini tepung crispy yang diproduksi Cek Aina ini produksi dewek. Iya, maksudnya? produksi dewek kita racik yang kita tidak memakai pengawet, jadi rempah-rempahnya rempah-rempah alami. Jadi kita beda. Ya, kalau yang kita UMKM ini yang homemade itu masyarakat harus tahu kalau tidak sama dengan pabrikan. Beda lah ya. Kalau pabrikan kan dia mungkin masanya lama. Nah, kalau kita nih maksimal cuma 6 bulan. Karena ada udah batas waktunya ya. batas waktunya. Oke Cek, kita lanjut lagi Kage ya. Kita break lagu dulu. Ayo, Dan Datori. sahabat budaya tetap di sini di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Melati kuncup tumbuh di taman, setelah mekar jadi pujan. Rezeki sudah diatur Tuhan, janganlah lagi jadi sesalan. Terkadang mirip cerita pempek, cuko dak bercuko harga semua. Walaupun lagi bernasib jelek, janganlah sampai banyak hidup sok. Yang bercuko, tak bercuko, sama
rezeki yang bercukup. Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sahabat Budaya, terima kasih masih bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan di 88,4 FM, RRI Digital dan juga yang lagi meloi siaran kita melalui live YouTube Perompat ya. Untuk kebersamaan kita di obrolan UMKM, kalau ada yang gabung, Cik Lisa tunggu ya. Di obrolan UMKM kita siang hari ini, kalau ada nak tanya mengenai topik kita siang hari ini berkaitan dengan usaha dari kuliner ya, usaha kuliner ini ya, karena tidak mudah ya untuk membuka suatu usaha terutama kuliner agar tetap eksis dan maju. Nah ini tantangan tersendiri tentunya ya Mbak Ina ya. Iya. Oke. Yang jelas ketika kita sudah terjun ke usaha ini jangan tanggung-tanggung Cak ya. Aduh ya. Jadi amun pacak terus maju dan Iya, sukses Cak benar, yang lainnya benar. ya. Oke, masih dengan topik olahan makanan siap saji, cara mudah mengatasi masalah, dan ini merupakan salah satu solusi ataupun hal yang dicari oleh setiap orang di masa ini ya, Iya. saya Aina ya. Oke, itu sudah disiapkan ataupun dibawa contoh-contoh produk dari usaha kuliner Cik Aina. Mungkin pacak diangkat dikit dijingok ke di kamera ya. Ada nugget, nah sahabat budaya, nah yang lagi nyingok siaran kita di live YouTube-nya. Iya. Ada nugget. Selain nugget apa sih koknya Cik? Sosis. Sosis ya, sosis varian wortel atau sawi, kemudian nugget wortel, ada juga nugget ikan gabus. Nugget ikan gabus. Nah ini yang menarik ya. Karena tidak semua anak ataupun orang yang suka dengan ikan ya. Iya, Jadi benar. kalau lah dibuat nugget ini pacak menyamakan rasanya ya. Bagus untuk anak-anak. Kita tahu gizi dari ikan gabus ini sangat baik ya, Cak, Iya, ya, untuk adanya. kesehatan. Nah dari produk nugget ini Dewe yang banyak dipesan dari ayam atau ikan ini pilihannya? Ayam. Ayam ya. Rata-rata Karena kan ayam. kalau ini untuk semua usia bisa galo, jadi dari anak-anak sampai orang dewasa, Dewasa orang ya. tua pun bisa juga, karena kan sudah di dalam itu dia. Jadi apalagi kalau untuk anak-anak yang susah makan Ikan ya. ikan apa makan ayam atau kan di Malas sini juga makan ada sayur, ada sudah sayurnya juga, wortelnya, ada ya. wortelnya, benar. Jadilah lengkap. Tapi ini baru ikan gabus pe ya Cik ya? Iya baru, karena kan yang bisa diolah itu, kalau yang lain belum coba. Belum dicoba ya, kalau ikan gabus sudah bisa ya. Kalau ikan gabus Cik Lisa juga baru tahu kalau ada nugget ikan gabus ya. bisa. Ternyata baik untuk kesehatan untuk bisa. anak ya. Ditambah wortel sama apa tadi? Campurannya. Kalau untuk Sayurannya, ini sayurannya variasi. wortel B baru. Wortel Untuk B. ini kalau yang sosisnya ada yang sawi, ada yang beet, yang buah beet itu yang ungu itu bisa Oh, juga.
sosis itu untuk sosis. dicampuran sosisnya ya. Iya. Bagus juga itu Cek. Bagus. Oke. 1 cup itu isinya berapa tuh kira-kira tuh Cek? 250 gram. 250 gram. Ada apa kita informasi harga dimulai dari harga berapa deh? Oh ya, ini kalau yang nugget ini 25.000. Mungkin 200 gram ya. Udah kita omongin tadi bahwa produk UMKM itu produk yang homemade itu Beda dengan yang pabrikan ya. pabrikan. Kalau yang kita ini misalnya kalau ayam tuh banyak ayamnya, jadi pokoknya beda lah sama yang pabrikan. Istilah wong tuh premium ya bahannya ya. Sebab kan namanya udah tabiat pembeli ya, biasanya apalagi di Palembang nih, nak banyak, nak murah, nak lemak. Ada kalau. Sudah tuh ini bonus pula. Nah, nah itu kadang perlu dicermati kalau yang bedanya kalau yang UMKM ini sama yang pabrikan. Mungkin yang pabrikan mungkin lebih murah, tapi kan ya bisa lah dibanding ke dewek rasanya. Tapi sejauh ini kita tahu juga ya, setiap konsumen itu sudah ada kelasnya masing-masing. Ya? Iya benar. Dalam artian ada rego ada rupo lah Iya. ya. Ada pocok pula gitu nama maksudnya Iya ya. benar. Sesuai dengan kemampuan ya. Iya. Kita juga berani nawarkan yang sekian-sekian ke mana itu dah Iya, ya. benar. Sudah ada pangsa pasar Pangsa tersendiri, pasarnya. ya. Beralih ke kemasan nasi kotak itu Cek. Coba Nah, ya, angkat Cek. ini- Kita nak nyingok. Ini nasi bakar. Nasi bakar kotak Nasi ya. bakar kotak. Ya, di sini ada nasi bakarnya, ada apa sayurnya, lalapannya ya. Lalapannya, pelengkapnya. Kemangi, sama apa timun, dan tomat. Tomat ya. Biasanya sesuai pesanan juga. Kalau ada yang dia nak minta yang komplit, misalnya kita bisa tambahkan kemplang atau sama buah. Nah itu lain lebih harga. komplit lagi ya. Itu dimulai dari harga berapa tuh Cek? Kalau ini kita jual 15 per kotaknya. Kalau di GoFood atau GrabFood beda lagi kan harganya itu. Lah nambah ongkir Nah, lah nambah, ya. benar. Lalai cerita pula dah ya. Iya. Tapi tidak masalah mah ini dah ya. Kalau kepengen nak ngapo? Iya boleh. Iya. Ke tepung crispy gitu Mbak. Tepung crispy nih. Itu tepung crispy. Itu kemasan berapa gram? Kemasan yang 250 gram. 250 gram seperempat ya. Ada juga kita yang kemasan 500 gram setengah kilo itu. Tapi bestsellernya ini yang seperempat. Biasanya kan lebih nak banyak nyoba ya? dulu ya. Nah, nak nyoba dulu. Dikit dulu biasanya ya? itu dikit-dikit dulu. Seperempat itu berapa tuh Mbak? Ini 10.000. 10.000. Tidak mahal-mahal. Tidak mahal-mahal. Oke. Ayo. Jadi mulai dari 10.000. Mm. Tepung ini kalau kita coba dipastikan sama cek enggalan tuh ya. Iya, insya Hasilnya. Allah. Dan tergantung dari tekniknya. Nah, ini kan boleh kita berbagi ada- informasi tekniknya, cara membuatnya. Cak Nah, mana di sini tuh, Cek? kelebihannya kita ada di sini teknik penepungan sudah ada di sini. Nah, Oh, lah ada di petunjuknya kemasan ada ya. petunjuknya. Kalau Kalau nak yang bagus, yang sempurna, ikuti sesuai step by step itu ya arahannya dengan ya. teknik penepungannya. Kalau nak yang singkatnya nian, kalau nak untuk makan dewek, misalnya kita tidak ada nak banyak tepung, itu bisa ini kita langsung masukkan ke ayamnya. Oke. Ayam itu kan sudah berbanyu deh. Nah, Sudah ada airnya ya. jadi kita masuk ke tepungnya Tidak sedikit. usah tambah banyak lagi ya. Nggak usah, karena dia kan sudah berair kan. Nah, tambahin. Kemudian baru kita masuk ke teknik penepungan yang kering. Nah, Simple ya. simpel ya. Jadi tidak ada banyak tepung. Nah, Karena setahu Cik Lisa biasanya enggak dibuat banyu dulu ya. iya. Kan ayamnya itu lah basah ya. Mm-mm. Tambah basah lagi. Nambah Iya. lagi dah. Ini malah lebih efektif ya. Lebih efektif kalau yang ini. Kali. Tidak banyak tepung kan. Nah, jadi berasa. Nah, dia ini juga sudah gurih. Jadi nggak usah ditambah apa-apa lagi. Nggak Ya? usah ditambah apa-apa lagi. Garam nggak usah Iya, ya? nggak usah langsung pakai. Nah, ini cocok juga untuk yang jualan pempek crispy, pacak juga untuk ini kan dia keriting-keriting. Untuk balurnya. Iya, pempek crispy itu kan. Nah, bisa juga pakai ini. Nah, Sebagai untuk balurnya bukan untuk masuk ke di bahan utamanya bukan. bukan. Ketika nak goreng ya. Ya, untuk kita anak goreng, masukkan.
Nah, jadi dia crispy. Nah, Oke. kalau untuk yang apa bagusnya nian ini di sini ada 2 kali penyelupan, ada 3 kali penyelupan. Prosesnya ya. Nah, prosesnya Biar lebih tebal tepungnya ya. iya. Nah, lebih nikmat lagi dia pakai putih telur. Jadi dikocok dulu putih telurnya. Nah, setelah ayamnya tuh dimarinasi, kita masukkan bumbu. Nah, ayamnya itu yang kita bumbu dewek ya. Misalnya pakai apa penyedap dewek, apa terserah lah nak pakai yang cak mana lah. Nah, habis itu masukkan dulu ke kulkas selama setengah jam. Lagi baru di tepungin. Nah, tepung ini di tepung yang kering. Nah, teknik penepungannya itu kadang ada orang salah, ngapa tidak keriting ujinya Nah, itu mungkin karena dia remas-remasnya tuh Terlalu kuat. terlalu kuat atau dikepal-kepal. Nah, kalau dikepal itu dia jadinya keras. Jadi tidak berbentuk. Terlalu banyak diuli kalau Iya. pempek tuh ya. Dia nih ngaduknya pecah gitu pecah ngaduk apa meras santan itu, tapi tidak do di peresnian. Jadi yang kita peres itu tepungnya. Jadi tepung yang kita peresnya itu, tapi tidak di apa Tekan kuatnya nih, ditekan di genggam itu tidak, jadi kayak dia keras. Nah, setelah dia sudah ini, kemudian kita celup ke apa celupin yang Ke tepung yang kering ya? telur yang kering tadi, kemudian ke telur yang apa yang basah tadi, dicelup ditiris kita masukkan lagi ke tepung. Nah, ini dari sini nah 2 kali celupan boleh, nah sekali celupan juga boleh. Insya Nah, Allah tergantung hasilnya bagus ya. Insya Allah. Nah, apa satu lagi tipsnya, kalau lah sudah diaduk itu, nah langsunglah digoreng. Nah, jangan kita banyak-banyak dulu baru dimasuk ke kuali, kayak tidak bagus juga hasilnya. Karena kita tuh di dulu dibanyak ke dulu kayak tinggal goreng. Jangan. Lah salah dulu. Iya. Nah, Jadi baru ini juga tahu ya. dan kita juga jangan pelit-pelit dengan tepung ya. Nah, jadi kalau misalnya dia Kalau sudah pengen bagus, ini tepungnya banyak-banyak iya, juga tepung ya. banyak. Maksudnya jadi kalau ngaduknya itu dia tidak menggumpal kan. Benar. Nah, ketika sudah dia menggumpal itu kita saring. Nah, misalnya sudah banyak nih untuk 1 kilo misalnya kan. Nah, kita saring Tepungnya disaring lagi ya. iya di yang menggerindil itu kita sisihkan dulu. Nah, Jangan baru dipakai lagi. kita tambah yang baru lagi. Buat yang baru lagi. Dan bisa juga kalau yang tepungnya sudah menggerindil tadi, Jadi itu bisa dikeringkan kayak di blender lagi, bisa lagi ditambah ke. Nah, tapi tidak dibuang ya. tidak dibuang, tapi ditambah ke dengan yang baru. Jadi itu menyiasatinya ya, Cek. Ya? Jadi hemat. Penggunaannya sesuai dengan aturannya, dalam artian kita juga tidak ada buang ya bahan. Iya, tidak bahannya. buang. Sayang Sampai kan. habis, insyaallah. Pacak-pacak gitulah, nggak mana ngaturnya ya. Pacak-pacak lah tekniknya tuh. Iya. Nah, sekarang nih kuncinya di tekniknya rupanya. Iya. Oke. Sama minyaknya nak panas, nak banyak. Nah, itu. Itu kuncinya. Kadang ibu-ibu tuh males kayak apa Ngotorin minyaknya minyak. kotor. Nah, supaya ini dia pakai panci atau pakai kuali yang Khusus yang untuk cukup. goreng itu ya. Nah, kayak kan kalau dia sudah dingin, dia kan mengendap tuh. Nah, kita bening saring. lagi dia. Iya, kita saring yang kita ambil yang beningnya. Nah, yang sisanya tadi kita buang. Jadi itu triknya ya. Ah. Oke. Jadi kelebihan dari tepung homemade ini bisa menghasilkan ayam crispy sama Iya. kayak dijual di di masyarakat yang sering beli ya. Iya. Mirip Kentucky asli lah ya. Iya. Dan Kalau kemarin kita juga ada jual di marketplace kemarin itu ya. Nah, cuman sekarang udah banyak yang main TikTok segala macam. Kita belum namanya persaingan belum ya, kesana. Cek? Iya. Iya. Jadi untuk usaha ini dewek, Cek, sejauh ini pemasarannya ada kendala nih, Cek? Ya itu Untuk tadi. Cek. Pasti ya kendala itu pemasaran. Nah, ini tadi makanya kita masuk ke UMKM naik kelas tadi. Kita belajar lagi cak mano caranya meningkatkan hasil produksi, mendapatkan produk yang bisa bersaing di pasaran juga, cak mana caranya kan kita belajar di situ. Nah, ini
kemarin itu makanya kita ikut kurasi di Indogrosir kemarin. Itu. Oke. Cuman kalau dari Indogrosir ini kan dia minta yang kita bisa menyiapkan dalam partai besar. Nah ini yang kita belum Harus produksi yang mampu. lebih banyak ya. Iya. Selama ini Cek Aina ketika melayani pelanggan yang pesan banyak itu masih dewek buat atau ada bantuan dari kawan atau ada keluarga nih? Ya dari keluarga. Karena ya Kata tidak orang mungkin Cek Aina dewean ya, misalnya yang pesan berapa gitu ya. Iya bisa. Alhamdulillah kalau kemarin itu Sampai sudah berapa nih terbanyak pernah melayani? tembus. Kemarin tuh seminggu itu ada 100 kilogram Oh. pernah. Ada. Jadi omset kemarin udah sampai 4 juta. Nah itu kita kemarin kalau untuk ke toko-toko kita pakainya partai besar, jadi pakai dus. Nah jadi satu dus itu kalau yang untuk yang 250 gram ini satu dusnya itu ada isi 12 sampai 20. Itu harga lah Isis. beda lagi ya kalau Adalah lain. Ya. banyak tuh ya. Kita supply ke toko. Ngisi di toko-toko Ngisi di ya. toko. Di seputaran Kota Palembang inilah ya. Iya. Kita titip-titip juga yang namanya kita anak usaha, cak mana caranya biasa berkembang kan. Sampai tukang sayur juga kita titipin. Biar tahu dah ya. Biar tahu ya. Jadi usaha untuk pemasarannya tuh ya. Iya. Oke, jadi nitip-nitip ya. Kalau untuk yang nasi kotak ini tergantung pemesanan. Iya tergantung pemesanan. Dari online juga ya, melayani juga per hari ya. Iya. Bagi masyarakat yang mau pesan tapi tidak banyak ya. Iya. Dan untuk usaha nak ngembang ke lagi nih, kira-kira apa yang nak aku ke Cik Aina programnya pengennya ke depan? Iya. Biar lebih maju lagi, lebih banyak pelanggan ya. Ya itu tadi kita mungkin merambah ke kayak misalnya tepung crispy ini tadi kan pengennya kita punya outlet dewek ya. Nah itu lagi diusahakan. Terus untuk sementara nih Goyor kita titip-titip dulu kemana kawan yang ada toko kita titip ya, kemana ada yang ini kita masukin lah. Ya, nasi bakar lanjut juga Nasi ya. bakar lanjut juga Sosis masih. nugget terus ya. Iya, kalau sosis Itu agak ngisi-ngisi ribet. toko ya. juga atau melalui pesanan online? Kalau nugget ini sosis pesanan online masih, karena kita buatnya fresh, jadi kita tidak ada nyetok banyak-banyak, karena kan kalau homemade ini tidak ada panjang ininya. Takut juga kalau lama-lama, dan dia juga kalau frozen ini kan harus beku. Nah, dia tidak ada tahan kalau di suhu ruang. Jadi harus masuk kulkas. Nah, jadi sasarannya ya ibu-ibu rumah tangga yang kapan dia butuh dia bisa pesan ke kita. Itu rata-rata yang pesan dari kalangan mana tuh? Ibu-ibu muda? Iya, ibu-ibu muda rata-rata karena untuk anaknya cak mana caranya dia galak makan. cak Apalagi mana kalau caranya? pas puasa bisa itu untuk biar cepat penyajiannya, apalagi untuk sahur. Nah, itu biasanya Set-set banyak. bae, nah cepet Iya. ya. Nah ini cepat bergizi dah Iya, ya, sehat benar. ya. Nah, minimal berapa lama disimpan nuggetnya nih, Cek? 6 bulan 6 bulan masih tahan ya di masih tahan freezer pokok ya. di dalam freezer. Jangan di bawahnya, kalau di bawahnya cepat rusak. Iya, Itu proses. karena kita tidak pakai pengawet, bahannya alami kalau insya Allah. Oke. Kita masih di obrolan UMKM kita, Sobat Budaya, jelang pukul 11 kita dengar ke hiburan dulu ya, kakek, sebelum kita tuntas ke perbincangan kita dengan narasumber kita, dengan Aina dari dapur Bunda Inawan, Sobat Budaya. Jadi jangan tidak tahu ya, itu tadi produk yang ditawarkan ya. Mudah-mudahan banyak yang berminat ini aja ya. Oke. Amin, amin. Bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya merem, masuk ke mulut
Matonya mejam, mertua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asap baik ingatnya terasa. Digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Janganlah lupa ngawak balik oleh-oleh yo. Pempek lenjer sama cukunya, kita makan bersama-sama. Kita makan bersama-sama. Pempek lenjer, siapa nyinggung pasti lagi. Pempek lenjer, makan si kota cakep. Pergi ke sungai, bersikap kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sahabat budaya, masih di obrolan UMKM dan kita sudah ada di sesi terakhir ya untuk kebersamaan kita di siang hari ini, tentunya jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan kita masih berbicara mengenai topik olahan makanan siap saji, cara mudah mengatasi masalah. Dan kita masih ngobrol dengan Cek Aina, owner dapur Bunda Inawan ya sahabat budaya. Jadi tadi kita juga sudah tahu ragam produk yang ditawarkan kepada para pelanggan ataupun konsumen. Tadi dia menawarkan nasi bakar
nasi bakar kotak ya, dengan macam-macam pilihan rasa. Tadi ada ikan, teri, cumi asin ya, Iya. Cek ya. Untuk kedepannya masih ngembang lagi, tidak terbatas nasi bakar ini Be, atau Cek Iya. mana Cek? Memang sudah dari dulu itu sudah ada macam-macam Di nasi awalnya kotak. ya. Dari ayam geprek, dari ayam crispy, terus Di awalnya malah dari situ ya. iya. Malah sudah ada yang pesan juga untuk prasmanan, bisa juga kemarin udah ada untuk 250 porsi. Itu nasi bakar ini. Bukan untuk nasi kita catering. Geprek ya, nasi catering itu ya. Kemarin itu ada juga di tetangga yang anaknya itu kos di sini kan. Jadi dia minta untuk catering harian, bisa juga. Jadi melayani juga ya yang mau Melayani, catering harian. untuk prasmanan bisa juga, untuk acara sedekah yang tapi masih yang kecil masih sebatas 250 porsi. 100, 200 masih bisa Iya, ya, 300 masih bisa. ya. Untuk acara tidak sampai ribuan belum ya. Iya, belum. Lebih Kayak repot. ke depan insya Allah. Ya, siapa tahu ya Day, Iya. ada yang pengen menggelar acara yang agak beda ya Day, Iya, khusus. Seiring dengan perkembangan zaman mainnya Iya, praktis Day, ya. Mm-mm. Nah, jadi melayani catering juga ya. Iya, catering. Itu tidak terbatas di nasi bakar ya, terserah Tidak dia yang terbatas. menunya ya. Iya, sesuai Pilihan pesanan. Jadi bisa request menunya, naik sak mano, lagi untuk harga kita rundingin. Itu kalau misalnya catering harian itu bulanan bayarnya Cek ya? Atau Kalau gimana kemarin tuh? mingguan. Oh, Karena kan jadi kalau biar- bulanan kelamuan deh. Iya. Kalau mingguan lemak pulau pajak Iya. ganti menu juga. Iya, ya. benar. Jadi Mudah ngitung ya Nak? iya, modalnya juga pacak mutar kan. Iya benar-benar. Jadi tidak terbatas di nasi bakar ini. Iya, ya. tidak Karena terbatas. awalnya dari nasi ayam geprek, nasi Iya. ayam crispy itu ya, berkembang ke nasi bakar ini. Iya. Yang idenya timbul secara tidak sengaja ya. Iya, benar. Karena banyak permintaan tadi kan. Sama kalau misalnya untuk sedekah, sama boleh kita layani juga. Oke. Iya. Kemarin tuh ada yang untuk resepsi pernikahan, karena dia Nasrani kan, jadi dia mungkin ada menu yang untuk yang halal, jadi dia pesan ke kita. Kemarin Jadi tidak ragu tamunya nak makan iya, mau ya. jadi ada banyak juga kemarin sampai 100-an lebih. Berarti lah banyaknya pelangganan Cik Aina di Alhamdulillah. Palembang ini, Day. Yang sudah tahu alhamdulillah. Oke, pernah Melo event-event misalnya ada gelaran acara dari pemerintah gitu. Nah itu pengennya melok-melok champion kayak gitu kan, tapi karena kita belum buka outlet kan, karena kita masih rumahan, nah jadi belum berani ke tahap itu. Insya Allah kalau misalnya Karena untuk menuju ke tahap itu agak ini ya, susah ya. agak susah, karena kan memang harus sudah kalau misalnya tuh sudah ada toko kan kayak gitu. Sudah terdaftar gitu ya, secara lengkap gitu ya. Lengkap kalau untuk administrasi kita sudah lengkap, udah ada halal, kita juga ada izin usaha NIB, dan kita juga sudah PIRT Dinas Kesehatan, dan juga sudah halal alhamdulillah. Oke. Dan kepengennya kayak Cik Aina kan selaku pelaku usaha kuliner ini, harapan Cik Aina adanya dukungan dari pemerintah, misalnya seperti apa nih pengennya? Tentu kita mengharapkan baik itu dari bantuan modal, bantuan alat-alat produksi, itu perlu sekali. Semua UMKM membutuhkan. Kemarin juga dari Gapaham kita sudah ngajukan, tapi belum ada kabar lagi. Kemarin sudah ada tahap pertama udah keluar. Mudah-mudahan kita nanti dapat yang tahap kedua. Karena ketika dia memberikan bantuan itu ya, harus didata secara Iya benar. rinci ya, Iya. istilahnya tidak baca langsung dibagi-bagi ke baik, itu ada syaratnya Iya. juga Cik ya. Kita sudah terdaftar insya Allah. Ya itu tadi, apalagi kalau yang mengenai brand kita ini sudah kita daftar juga ke HKI, hak
kekayaan Intelektual ya. intelektual sudah terdaftar, insya Allah masih proses ya. Nah itu, jadi kalau kita sudah punya brand itu, tinggal kita lagi nak membesarkannya cak mano supaya lebih maju lagi, Mengembangkannya ya. mengembangkannya. Oke. Dan untuk momen-momen tertentu ini pengaruh tak nih, Cek? Misalnya ketika bulan puasa ataupun ini dengan penjualan ini. Oh iya, Ada kan untuk ada masa sepinya, ada ininya. nah, tentu. Ada masa lagi Iya. banyak nian yang pesan Cek itu, Cek. Iya. Itu di mana tuh? Iya, namanya jualan ya, sesuai juga dengan pasaran, dengan bahan-bahan baku, kan terjadi juga fluktuatif sembako, yang cak ini naik turun, nah Iya. kita melok juga Pengaruh seperti itu. pengaruh. Kalau misalnya bahannya lagi mahal, nah cak mana kita supaya tetap bisa jalan, cak itu. Bagaimana caranya usaha tetap jalan, pelanggan tidak pergi, Iya. dan ya harganya itu udah ngatur. Nah itu kita harus menjalin komunikasi dengan konsumen ya. Apalagi kalau yang dia request yang cak ini cak mano, Kita nak tapi jelaskan harganya, ini benar-benar ya. Oke. sesuai dak dan harganya Ekspektasi yang di harapan maksudnya, dia, ya. kita bisa buat tapi sesuai dak dengan ininya budgetnya cak itu. Sesuai dengan budgetnya. Ada tak pengalaman yang kurang mengenakan ketika melayani konsumen ini, Cek, misalnya? Oh iya. Pengalaman. Ya namanya kan konsumen, ada yang uangnya tidak cerewet, Iya. ada yang jelimet ya. Alhamdulillah sejauh ini sama konsumen, alhamdulillah belum ada. Tapi kalau waktu kemarin yang waktu marak-maraknya GoFood, nah namanya dari GoFood kan mereka juga cari target kan, jadi mereka tuh nak cepet. Nah kita nih kan namanya fresh kan, lagi nak masak dulu, itu kadang sampai marah-marah, Mbak cepet kami nak ini. Nah kan barangnya nak dimasak dulu. Nah itu kemarin itu. Palingan di situ deh kendalanya, Cek ya. Iya. Oke, kita ada di akhir perbincangan kita nih. Harapan Mbak Aina selaku pelaku UMKM di usaha kuliner ini, apa dia nih harapannya ke depannya? Harapannya ya UMKM ini tetap berjalan, maju, lebih meningkat lagi, dan juga kami mengharapkan juga dari pemerintah Support dari dari pemerintah, pemerintah ya? Memberikan kemudahan ya. memberikan kemudahan, baik itu dari bantuan modal, bantuan alat-alat perang kita, alat-alat masak, produksi, ya, alat produksi. seperti itu sangat dibutuhkan UMKM. Oke lah. Baik sahabat budaya, sampai di sini obrolan UMKM kita dari Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan untuk kesempatan hari ini di hari Minggu 26 Mei 2024. Kita sudah ketemu dengan narasumber kita, ada Cek Aina selaku owner Bunda Inawan ya, dapur Bunda Inawan ya, Cek, Iya, ya. Mudah-mudahan kedepannya tambah lebih sukses dan maju dengan Amin, usahanya, amin. dan juga nambah banyak lagi nih yang ditawarkan produknya ya. Iya, Lebih amin, insyaallah. banyak lagi ya, Cek ya. Semoga selalu sukses, dan sahabat budaya terima kasih untuk yang selalu setia di sini di Perempat. Mudah-mudahan obrolan kita siang ini bisa menginspirasi, terutama untuk yang punya minat ya untuk membuka usaha apapun itu ya, Cek ya. Jangan ragu. Kalau ini istilahnya tuh laju baik dulu. Gawe ke dulu. Gawe ke dulu. Kayak jalan di situ ada proses. Nah, disitulah kita menikmati suatu Hasilnya. usaha itu ada hasilnya. Insyaallah. Oke deh. Siapa yang berusaha, insyaallah ada hasilnya. Oke. Baik Cik Aina, terima kasih, dan pendengar sampai di sini kebersamaan kita, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kancah